Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Bagus Mulya Karsono, NPM 19.324 dari kelas G, dosen dari Ibu Tisni Santika SHMA. Di sini saya akan menjelaskan tentang film The Founder dan analisanya untuk ujian akhir semester Hukum Ekonomi. The Founder atau Sang Pendiri adalah kisah tentang bagaimana seorang salesman yang penuh semangat yang bernama Ray Kroc bermitra dengan dua bersaudara Mac and Dick McDonald untuk membangun jaringan waralaba McDonald. Juga bagaimana akhirnya Kroc menjadi pemilik perusahaan tersebut yang tetap menyandang nama McDonald. Cerita ini diawali dengan kisah Ray Kroc yang merupakan salesman mesin pembuat milkshake. Kala itu dirinya bisa dibilang tidak sukses dalam bisnisnya karena sering mendapatkan penolakan ketika menawarkan produknya tersebut. Tetapi Ray Kroc merupakan sosok entrepreneur sejati dan memiliki visi dan pandangan yang luas. Setiap ingin tidur, ia selalu mendengarkan rekaman motivasi agar dapat bangkit. Suatu saat, Kroc mendapatkan pesanan sejumlah 6 mesin milkshake ke restoran burger bernama McDonald di Belleville. Saat sampai di tempat, Kroc terkejut dengan toko yang dimiliki dua bersaudara Mac and Dick. Saat itu, terlihat restoran McDonald ramai oleh pengunjung. Ia pun penasaran, dan ternyata layanan untuk menyediakan makanan dari McDonald hanya membutuhkan waktu 30 detik. Padahal saat itu rata-rata restoran menyediakan makanan membutuhkan waktu 30 menit. Akhirnya bertemulah Kroc dengan pemilik McDonald saat itu, yaitu Mac and Dick. Mereka menceritakan bahwa sistem dapur mereka diatur sendiri untuk mendapatkan efisiensi dalam proses produksi dan hasilnya memuaskan. Kemudian Kroc pun mengajak Mac and Dick untuk mengembangkan franchise atau waralaba McDonald. Namun si Mac and Dick punya pikiran sempit dengan menolak alasan tersebut dengan alasan kualitas kontrol yang tidak terjamin. Dan ia mencoba memujuk mereka lagi dan mengucapkan kata sebagai entrepreneur sejati. Hingga akhirnya mereka melakukan deal dan Kroc melakukan tugasnya sebagai CMO atau Chief Marketing Officer dengan membuka cabang franchise dan mengembangkan sayap McDonald. Namun dalam perjalanannya, Kroc disulitkan dengan pemikiran Mac and Dick yang kolot dan tak jarang terjadi konflik di antara keduanya. Hingga suatu saat Kroc berhasil membawa McDonald dikenal di lingkup nasional. Media pun meliput dan mencatat Kroc sebagai founder McDonald. Mereka meminta klarifikasi dan Kroc mengatakan saya yang mengembangkan bisnis ini, sementara kalian hanya mengembangkan satu toko saja. Media nasional telah mengenalku sebagai founder McDonald, sementara kalian masih terfokus dalam toko lokal yang kalian bangsawan. Pasti saja Mac and Dick marah atas hal itu. Hingga salah satu dari mereka harus dibawa ke rumah sakit karena tidak terima atas hal itu. Kemudian Kroc pun datang menjenguk dan memberikan cek yang bisa diisi oleh Mac dan Dick. Dari itu Kroc berhasil memberi McDonald sekitar 2,7 miliar US dollar. Karena berhasil membeli McDonald, Kroc pun berhak atas semua aset McDonald termasuk namanya. Mac and Dick akhirnya dilarang menggunakan nama McDonald di tokonya dan mereka tidak menyadari serta hidup dalam penyesalan karena McDonald terus berkembang di bawah pimpinan Kroc. Aspek terkait hukum ekonomi yang terdapat dalam film, yaitu adalah hak atas kekayaan intelektual, yaitu merek. Regulasi atau hukum positif di Indonesia yang mengatur hal tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dari segi hukum, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, yaitu berupa nama usaha, logo, susunan warna, dan produk. Hak merek adalah hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa sesuai dengan kelas
dan jenis barang dan atau jasa untuk mana merek tersebut terdaftar. Dengan memiliki hak merek, Anda memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Mendaftarkan hak merek juga mendatangkan beragam manfaat. Anda jadi bisa lebih mudah mendatangkan investor. Bagi Anda yang belum tahu, sebelum menanamkan modal kepada sebuah perusahaan, investor bukan hanya melihat laporan keuangannya saja, tetapi juga bagaimana leadership di pemilik perusahaan dan seberapa signifikan merek atau brand tersebut di mata masyarakat. Berikut adalah beberapa keuntungan mendaftarkan hak merek. Yang pertama, dapat memperoleh keuntungan maksimal atas penggunaan hak kekayaan intelektual. Maksudnya adalah, setiap pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak ekonomi atas produk yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tersebut. Tanpa adanya perlindungan terhadap suatu ide, pencipta dan pengusaha sebagai pemegang hak kekayaan intelektual tidak akan dapat melaksanakan hak ekonominya dan memperoleh keuntungan yang utuh dari hasil ciptaan mereka. Yang kedua adalah dapat menghindari penurunan reputasi. Maksudnya bagaimana adalah, apabila hasil ciptaan Anda telah memiliki reputasi yang baik di bidangnya, lalu ada orang lain yang menggunakan hasil ciptaan Anda secara melanggar hukum, hal ini dapat menimbulkan penurunan reputasi terhadap Anda dan hasil ciptaan Anda. Selain itu, jika hasil ciptaan Anda digunakan secara ilegal, Anda akan kesulitan untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemilik dari ciptaan tersebut. Yang ketiga, dapat melindungi pangsa pasar usaha Anda. Maksudnya adalah, penting bagi usaha berskala kecil untuk melindungi produk dan jasanya, karena kompetitor dapat mengurangi pangsa pasar dan berujung pada pertumbuhan pangsa pasar yang lambat atau berkurangnya pendapatan. Berkurangnya pangsa pasar di awal perkembangan usaha dapat merusak usaha dan memakan banyak waktu jika Anda meminta pertanggungjawaban kepada kompetitor yang bersangkutan tanpa adanya perlindungan hukum. Dengan adanya hak kekayaan intelektual berlaku secara efektif, seseorang tidak perlu takut bahwa orang lain akan mencuri hasil ciptaannya. Daripada menyimpan hasil ciptaan tersebut sebagai rahasia, pemilik hak kekayaan intelektual dapat memperoleh keuntungan atas penggunaan tersebut melalui pemberian lisensi hak kekayaan intelektual kepada orang lain untuk menggunakan hasil ciptaan Anda. Pemberian lisensi ini merupakan bentuk perlindungan atas hasil ciptaan Anda sendiri. Analisa singkat. Yang pertama, McDonald adalah sebuah bisnis waralaba atau franchise. McDonald merupakan bisnis waralaba. Terlihat jelas ketika Ray Kroc membuat kontrak kerja jika McDonald milik Dick and Mac diubah menjadi bisnis franchise. Ray Kroc sendiri pun setelah itu gencar mencari orang-orang yang ingin bekerja sama dengannya yang menjadi franchise dan terus berekspansi. Yang kedua, pentingnya quality control dalam bisnis franchise. McDonald yang merupakan bisnis franchise yang terdiri dari berbagai cabang harus mempunyai quality control yang baik dalam upaya penetapan kualitas standar produk atau jasa. Hal ini diupayakan Ray Kroc ketika ia memeraih salah satu franchise-nya yang membuat burger tidak sesuai resepnya. Tidak jarang juga Ray Kroc pun terjun langsung ke dapur untuk mengawasi kualitas produk tersebut. Mengawasi kualitas produk atau jasa sangat penting untuk menetapkan standar kualitas produk sehingga keberhasilan bisnis sangat tergantung pada mutu produk. Yang ketiga, pentingnya merek dagang atau trademark dalam upaya branding. Ray Kroc sempat menyebutkan bahwa hal istimewa dari McDonald adalah nama brand itu sendiri karena terdengar seperti Amerika dan terdengar indah jika disebutkan. Yang keempat, penentuan lokasi bisnis. Pembelajaran ini dapat dilihat ketika Dick and Mac membuka stand McDonald di Arcadia, tetapi di kota tersebut tidak terlalu banyak penduduk dan kotanya pun sepi. Oleh karena itu, Dick and Mac membuka stand McDonald-nya di stand Bernardino yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga stand McDonald tersebut pun ramai konsumen. Yang kelima, pentingnya tata letak atau layout dalam upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi.
Dalam upaya penerapan sistem Speedy yang dikemukakan oleh Dick and Mac, mereka pun bersama-sama melakukan manuver dengan para tenaga kerja di McDonald dalam menentukan layout dapur yang sesuai untuk meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas kerja. Yang keenam adalah menentukan kualifikasi dalam merekrut franchise. Dalam perekrutan calon franchise, dicarilah orang-orang yang berkompeten. Ray Kroc pun mengajak beberapa orang seperti orang Yahudi, orang yang punya chemistry yang baik antar pasangan hidupnya, lalu ke gereja atau suatu perkumpulan dan lain-lain. Yang ketujuh, harus mempunyai strategi bisnis yang baik. Karena kesulitan keuangan, Harry Sonneborn, direktur keuangan, mengusulkan McDonald harus mendapatkan uang dengan menyewa atau membeli lokasi yang akan dijadikan outlet dan kemudian menyewakan kembali kepada pembeli franchise atau franchisor dengan margin tertentu. Kroc pun menyetujui ide tersebut. Untuk itu, Kroc mendirikan anak perusahaan bernama Franchise Realty Corporation untuk strategi baru ini. Di dalam waktu singkat, real estate ini menjadi penyumbang margin tertinggi kepada lini dasar McDonald. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.